Makanya sorotan Ngompol ini fokusnya tentang apa yang melanggar atau tidak, sesuai etika atau tidak lah, atau pantas atau tidak. Jadi ini bukan perkara ini Pak Jokowi, ini Pak SBY, ini Pak Anies atau Pak Ganjar, enggak, atau Gibran atau Mas Adiana Pitupulu, bukan. Salah bila menilai Om Begawan membenci pribadinya, salah besar. Makanya sering haters-hatersnya Om Begawan, ini Om Begawan kok membenci dengan presiden yang sudah membangun. Oh tidak, bukan itu. Yang saya kritik, yang saya kupas, yang saya sorot itu ketika dia tidak benar melakukan kebijakannya, melanggar etika, adab, konstitusi, dan demokrasi. Ada banyak hal yang mesti dikembalikan pada tempatnya lah. Ketemu lagi dengan Om Begawan dalam Ngopini Politik. Sebelum mengupas hal-hal yang ingin tak kupas, pertama Om Begawan perlu mengucapkan terima kasih buat para menteri kabinet, utamanya yang kinerjanya bagus, profesional, nggak korupsi, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ya, mereka itu seperti Mas Pramono Anung, Bu Risma, Pak Basuki Hadimulyono, termasuk Mbak Ani, teman sekolah, Pak Budi Gunadi, Pak Budi Karya, dan beberapa lainnya yang tidak masuk di rombongan ucapan ini. Ya, para ketua partai yang kebetulan jadi menteri. Ngompol terus pasti tahu siapa mereka itu. Mengapa begitu? Sudah sering tak ceritakan. Para ketua partai itu tersandera oleh kepentingan lah. Makanya tidak jarang apa yang mereka lakukan ya memang masih terkait masalah politik. Ya kebetulan menteri-menteri dari PDI Perjuangan bekerja dengan sangat profesional. Gak bisa membayangkan nih, seandainya Mensekskapnya itu bukan Pak Pramono Anung dan Menkumhamnya dulu bukan Pak Yasona. Nek saiki mang wis diganti loh. Bila sejak awal Menhumkam bukan Pak Yasona, mungkin sekarang Ketua Umum PKB dudu Caimin. Dan Ketua Umum Demokrat dijabat sama Pak Muldoko. Ini prediksi Om Begawan. Ya, mungkin hitung-hitungan politik Om Begawan. Lah hari ini, Minggu sore kabarnya atau rencananya mantan Presiden ke-7 Indonesia bakal langsung pulang ke rumahnya. Nah dulu sempat bilang mau pulang terus tidur sore. Tapi pas hari Jumat ketika itu menjamu para menteri buat perpisahan, dia mempersilahkan menterinya untuk mampir. Nek sore nanti ada menteri yang nganterin, berarti Pak Jokowi gak jadi bubuk sore. Karena nemui para menteri yang mau mampir ke rumahnya. Lah merespon tawaran itu yang sudah menyatakan akan mampir, itu Pak Budi Karya Sumadi, itu Menteri Perhubungan itu. Kebetulan istrinya berasal dari Solo juga soalnya. Hanya Pak Budi belum menyampaikan waktunya. Ya, aku ya lumayan lah sering ke Solo, kira-kira memang mampir pora ya. Belum tahu juga ini. Nah mungkin di antara beberapa ngompolers penasaran. Bagaimana sikap Om Begawan ketika Pak Jokowi sudah lengser diganti Pak Prabowo dan akan pulang ke Solo? Apakah masih ada yang mengganjal di hati? Akankah masih menyoroti segala tentang sang mantan presiden ini? Nah secara pribadi Om Begawan, artinya kan dia sudah warga biasa, tetap kita hormati ini menurut pribadi Om Begawan. Sebagai manusia maupun sebagai mantan presiden, Om Begawan tetap akan mencatat sebagai kebijakannya, di berbagai kebijakannya dalam membangun infrastruktur dan sebagainya. Ketika waktu itu saya bersama-sama dengan beberapa teman untuk menghantarkan sebagai wali kota Surakarta dulu, dan gubernur, dan 2 kali periode menjabat presiden, pasti akan kami catat dan kami hormati. Nah yang merugikan rakyat, yang merusak demokrasi, yang idak-idak konstitusi, ya, tetap atas kinerjanya. Itu tidak boleh dilupakan. Yang baik kita ingat, yang rusak
nabrak-nabrak ya harus kita kritik. Makanya bila kelak ada situasi politik, bisa kita runut siapa penyebabnya. Apakah ada kontribusi dari mantan presiden atau tidak. Atau bahkan para relawannya yang juga memberikan kontribusi tentang kerusakan demokrasi dan beloknya konstitusi ini. Begawan akan mencatat. Nah, ketidaksukaan Begawan saat ini dan saat dia menjabat presiden, ada jabatan yang melekat dalam dirinya. Kan hasil keputusannya ada yang ganjel ini. Lalu juga ini penelaahan Begawan ini. Sulit membantah putusan MK nomor 90 itu. Pada belum tahu toh, kok belum tahu, belum pada lupa kan. MK nomor 90. Ini benar ini. Putusan yang membuat Samsul jadi kayak jalan di jalan tol itu. Naik motor, naik mobil di jalan tol. Langsung tanpa hambatan bisa nyapres. Nyawapres ya, bukan nyapres. Nah terus Begawan nek ketemu gimana? Misalnya ketemu lah. Ya tetap hormat saya Begawan sebagai orang ketimuran dengan pribadi sangat hormat dan menyalami seperti biasa. Ya, kalau perlu tak jak selfie bareng lah. Tidak ada kebencian secara pribadi dengan Pak Jokowi. Oh tidak ada. Bila dia undang Begawan ke rumahnya misalnya ngajak podcast ya boleh monggo, tidak apa-apa. Jadi Kompolres harus belajar. Ketidaksukaan kita itu atas perilakunya, tindakannya, kebijakannya yang merugikan rakyat, yang mengacak-acak konstitusi, yang menabrak-nabrak demokrasi, yang menabrak-nabrak aturan, yang itu yang harus kita kritik, yang kita tidak suka. Bukan individunya atau hal-hal yang bersifat melekat dalam dirinya, enggak. Begawan ini sudah siap kok. Akan dinilai negatif oleh Kompolres itu sudah siap. Tapi nilai-nilai menghargai sebagai sesama manusia harus kita tegakkan. Tidak boleh. Sebagai orang yang beragama, orang ketimuran, sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung kebudayaan, saling menghormati, harus kita terapkan dalam hidup dan diri kita. Nah, setelah lengser nanti, Ngompol tak akan lagi ngangkat isu-isu soal Pak Jokowi. Ya belum tentu. Ya lihat perkembangannya dulu lah. Mengapa begitu? Ingat loh, sekarang ini masih masa pilkada. Dan tahapannya sekarang itu masa kampanye. Nanti tanggal 27 November baru coblosan dan nanti pelantikan Februari. Saya masih mengawasi. Nah, sekarang ini masih dalam proses-proses pilkada. Bila dia mau turun jadi jurkam atau jagoan jurkam dari Kim Plus Plus, baik di Solo mendukung pasangan Respati, Astrid, atau di Pilgub Jateng mendukung Pak Lutfi, Gus Yassin, wah itu haknya Pak Jokowi karena sudah rakyat biasa. Mungkin masih menggunakan auranya sebagai mantan presiden yang masih dikenal banyak orang. Oh itu biasa, tidak apa-apa dan normal. Namun bila kemudian ada hal-hal yang tidak semestinya, tidak sesuai etik atau norma yang bakal tak ungkit-ungkit itu. Misalnya melegalkan masalah money politik dengan cara membagi amplop, sembako, atau dengan cara-cara yang tidak etis. Ya, jangan dikira ketika sudah tidak jadi presiden Pak Jokowi lalu tidak punya pengaruh, masih jelas banyak. Mau contoh banyaknya. Ya banyak lah. Misalnya ini salah satu contoh aja. Misalnya ada menteri, ada tokoh nasional bertamu ke rumah Pak Jokowi di Sumber. Lalu Cawali Solo atau calon gubernur Jateng sengaja diundang. Yang kesannya tidak sengaja bertemu gitu lah. Oh semuanya kan bisa buat permainan sandiwara. Yang kesannya tidak ada kesengajaan. Itu kan gak pas, tidak pantas. Tidak pada tempatnya lah, apalagi misalnya tuh dia pengen berkunjung ke Pemprov Jateng, bertamu atau ke kantor bupati mana, calon gubernur yang satu saja yang diajak misalnya, itu namanya mempolitisasi pemerintah, menguntungkan kandidat tertentu. Nek mau hanya jadi jurkam, ini misalnya tidak ada yang dilanggar, itu hal biasa.
Pak BY dalam berbagai pilkada sering jadi jurkam. Dan memang cara aturannya tidak ada yang dilanggar. Ya, contoh lain misalnya, ada kunjungan wakil presiden, kemudian mantan presiden ikut diundang di acara resmi kenegaraan. Dia ngajak Pak Lutfi di acara kenegaraan, misalnya. Nah, yang kayak gitu kan nggak pas. Tidak menjaga kondisivitas politik di daerah. Ya, semoga Kompolres ngerti dan paham batasannya. Dan mungkin paham apa yang saya ucapkan ini. Jadi semuanya harus paham, harus hati-hati. Dan jangan takut untuk mengkritik. Takut untuk mengawasi. Makanya sorotan Ngompol ini fokusnya tentang apa yang melanggar atau tidak. Yang tidak mengikuti aturan atau tidak. Gitu. Yang sesuai konstitusi atau tidak. Yang sesuai demokrasi atau tidak. Itu yang saya kupas, yang saya sorot. Sesuai etika atau tidak lah. Atau pantas atau tidak. Jadi ini bukan perkara ini Pak Jokowi, ini Pak SBY, ini Pak Anies atau Pak Ganjar. Enggak. Atau Gibran atau Mas Adiana Pitupulu, bukan. Salah bila menilai Om Begawan membenci pribadinya, salah besar. Makanya sering haters-hatersnya Om Begawan, Om Begawan kok membenci dengan presiden yang sudah membangun. Oh tidak, bukan itu. Yang saya kritik, yang saya kupas, yang saya sorot itu ketika dia tidak benar melakukan kebijakannya. Melanggar etika, adab, konstitusi, dan demokrasi. Ada banyak hal yang mesti dikembalikan pada tempatnya lah. Misalnya ini, pejabat pusat. Waktu datang ke daerah ya jangan menemui para kandidat atau calon kepala daerah. Jaga dirilah, jaga sikap. Biar netralitasnya terjaga. Pejabat negara yang notabene adalah dia kelompok netralitas sebagai eksekutif. Bukan malah ngadakan acara resmi kementerian di sebuah daerah. Yang diundang salah satunya calon kepala daerah. Satu dok. Oh itu salah besar itu. Oh iya nih, pemerintah Kota Solo pada sore ini, hari Minggu ini saya dengar ini, dikabarkan mengerahkan banyak siswa. Mulai siswa SD hingga SMK, SMA, buat nyambut kepulangan presiden. ASN juga akan dikerahkan itu. Om Begawan mau ke sana lah, mau wedangan. Ya monggo saja, itu semacam menghormati mantan presiden, nggak apa-apa. Tidak perlu terlalu sentimen dengan itu semua. Sah-sah saja. Tapi Om Begawan pesan ini. Pas penerimaan waktu Pak Jokowi tiba, tidak perlu ada Pak Lutfi sama Gus Yassin lah. Lalu Respati sama Astrid. Kalau beneran acara dikoordinir Pemkot, ini Pemkot yang harus saya kritik. Pemkot Kota Surakarta yang harus saya kupas ini. Tidak seharusnya mereka berada di deretan para pejabat yang menyambutnya. Kalau mau bertemu ya monggo. Ini ada batasannya jelas. Batasan-batasan aturannya jelas. Sebab pengerahan ini akan membutuhin biaya. Pasti ngambil dari APBD Solo toh. Wah ini tak kupas. Bongkar-bongkar. Sebagai calon kepala daerah, nggak usah desel-desel melu memanfaatkan ajang yang terjadi sekali seumur hidup Pak Jokowi. Leren presiden itu sekali tak. Mungkin leren 2 kali. Nah selain itu, tolong juga nih perhatikan masyarakat umum. Biar tetap bisa beraktivitas. Jelas bakalan macet tuh nanti. Dan krodit banget lalu lintasnya. Nah Pak Polisi mesti beneran bisa mengantisipasinya. Agar warga yang kebetulan lagi cari nafkah. Ini hari Sabtu loh. Udah nomor apa? Tahu nomor apa tuh? Nomor apa tuh artinya para pekerja buruh itu bayaran hari Sabtu gitu. Nomor apa? Untuk kebutuhan hidup mereka. Jangan sampai mereka terganggu. Ada urusan kantor, dilalah kudu nekani acara keluarga, apalagi ambulan yang bawa pasien. Jangan sampai terhambat oleh acara-acara ini. Om Begawan juga gak akan menilai ini sebagai acara yang mengganggu. Enggak, ya biasa aja lah. Penting tidak menutup total akses. Bila nutup total jalan dari bandara sampai rumah Pak Jokowi, tolong carikan akses pengganti bagi pengguna jalan yang lain. Yang tidak ikut nyambut kepulangannya. Karena jangan salah loh. Pak Jokowi dan Gibran itu telah menyakiti hati. Menyakiti hati perasaan. Banyak masyarakat Kota Solo yang kita kenal sebagai kandang banteng. Termasuk Pak Rudi, Ketua DPC PDI Perjuangan, yang begitu menangis dalam hati tapi tetap tegar.
Sudah biasalah orang partai dikhianati, orang partai mau dibunuh secara politik, dibunuh karakternya, sudah biasa. Dibuang, disingkang-singkang. Orang politik harus kuat, harus tetap tegar. Ya, nanti begitu sudah lewat ya udahlah, kayak bubar rasa do kemeruyuk, barbar. Bisa mengganggu kepentingan warga lain nanti kalau ada acara itu. Itu acara biasalah kepulangan Pak Jokowi untuk menjadi rakyat biasa seperti Om Begawan. Oke ya, selamat bagi Kota Solo yang akan menyambut Pak Jokowi dan siapkan hati, pikiran untuk menyambut pimpinan-pimpinan Anda dalam Pilkada serentak tanggal 27 November bulan depan. Oke ya, salam Begawan, salam ngompol. Dadah.